Heyot sama God. Apa kalian masih ingat dengan perkataan dari kakek Kyo mengenai kekuatan Mio yang pada saat itu Luffy ingin menghajar salah satu dari Numbers? Yaps, kali ini kita akan membahas mengenai Mio yang banyak forum memperdebatkan itu. Hal yang menarik adalah Mio ini akan berkaitan dengan Fajar yang dikatakan oleh Togi. Itu juga mengarahkan kita pada teknik Luffy dalam mode Gear 4 yang nanti akan muncul. Penasaran kan? Kita akan bahas semuanya di sini. Jadi sebelum itu, bantu Tamagon ya mengembangkan channel ini dengan cara subscribe dan like video ini jika kalian suka dengan pembahasannya. Jadi, tanpa basa-basi lagi, tarik jangkar dan mari kita berlayar. Kita sempat dikejutkan dengan hal baru yang muncul di chapter 990, di mana saat itu Luffy menggunakan mode Gear 4-nya untuk menyerang salah satu Numbers. Kakek Kyo mengatakan bahwa Gear 4 Luffy ini mirip sekali dengan tanda petik Mio. Hal ini langsung memberikan reaksi pada fans One Piece. Banyak fans bertanya-tanya, siapakah atau apakah yang dimaksud Mio oleh kakek Kyo? Sepertinya di Akono ini, lagi-lagi Oda Sensei memperkenalkan kebudayaan atau kultur yang ada di negara Jepang. Sejauh ini masih sedikit sekali informasi tentang Mio di One Piece. Nah, dengan informasi yang sangat sedikit ini, di sini kami mencoba untuk membahas tentang Mio ini. Sebenarnya Mio disinggung pertama kali bukan di chapter 990, tetapi Mio pertama kali disinggung di manga chapter 921. Nah, saat itu Okiko menjelaskan kepada Luffy dan kelompok topi jerami lainnya tentang rencana penyerangan ke Onigashima. Namun di manga tidak terlalu jelas karena menggunakan translate bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita perhatikan di anime One Piece episode 911. Dengarkan baik-baik kata yang diucapkan oleh Okiko. Di anime episode 911, Okiko mengeluarkan kata-kata yang sangat jelas bahwa Kaido dianggap Mio di negara Wano. Nah, Mio jika ditranslatekan adalah Wise King atau Wisdom King atau Raja Bijaksana atau Raja Kebijaksanaan. Jadi berdasarkan hal tersebut, saat ini Kaido dianggap sebagai Mio yang melindungi negeri Wano. Dan festival api yang dirayakan setiap tahun sebagai persembahan untuk membalaskan budi baik dari Kaido sang pelindung dari negeri Wano. Oke, sebelum kita membahas lebih banyak lagi, mari kita sama-sama mengartikan apa yang disebut dengan Mio ini. Mengutip dari halaman Wikipedia, dalam ajaran Shinto dan agama Buddha, Mio dikenal sebagai dewa penjaga atau pelindung. Sebenarnya ada 5 dewa yang termasuk dalam kategori Mio, yaitu pertama adalah Acala, yaitu Fudomio, Trayo Clavijaya, Yamantaka, Kundali, dan yang terakhir Vajrayaksa. Nah, kali ini belum diketahui yang dimaksud dengan Mio yang disebutkan oleh kakek Kyo ini yang mana. Apakah kelima-limanya atau hanya salah satunya? Namun banyak teori dari kalangan fans yang menyebut Mio yang dimaksud oleh kakek Kyo ini adalah Acala atau Fudomio. Kami juga sepakat dengan teori ini, bahwa Mio yang dimaksud oleh kakek Kyo adalah Acala atau Fudomio. Oke, sekarang kita akan mempersempit teori kita ini. Fudomio itu sendiri berarti tidak tergoyahkan. Nah, dengan ciri-ciri wajahnya menggambarkan ekspresi marah atau murka, memiliki tubuh gempal, memegang pedang di tangan kanannya dan tali lasso di tangan kirinya, serta dikelilingi oleh api. Nah, merujuk apa yang disampaikan oleh Okiko di anime episode 911 dan versi manganya di chapter 921, bahwa saat ini Kaido dianggap sebagai Mio yang melindungi negeri Wano. Maka ada beberapa hal yang menurut kami mengapa Kaido bisa dianggap sebagai Mio di negeri Wano ini. Pertama, saat ini Kaido tidak terkalahkan dan tidak ada orang yang berada di negeri Wano yang berani menentang Kaido ini. Bahkan tidak ada pihak luar baik itu Angkatan Laut, pemerintahan dunia, bahkan Yonko sekalipun. Tidak ada satupun yang berani mengusik negeri Wano. Hal inilah yang sesuai dengan julukan Fudomio yang berarti tidak tergoyahkan. Ini catatan ya, hanya Luffy yang secara terang-terangan berani datang ke negeri Wano untuk menjatuhkan Kaido. Kemudian yang kedua tentu saja hanya segelintir atau sebagian orang saja yang menganggap Kaido sebagai Mio saat ini. Nah, menurut kami hanya orang-orang yang terpaksa tunduk terhadap Shogun saat ini. Serta anak buah Shogun Orochi dan anak buah Kaido saja yang menganggap Kaido sebagai Mio. Kemudian ketiga adalah doktrin atau fakta yang diputarbalikkan yang terus dikumandangkan di negeri Wano, bahwa Kaido adalah Mio yang melindungi negeri Wano.
Padahal sebenarnya Kaido adalah penjajah negeri Wano. Ini sama halnya seperti Orochi yang memutarbalikkan fakta bahwa klan Kozuki adalah klan penjahat di negeri Wano. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah, apakah Mio yang dimaksud kakek Kyo saat melihat Gear 4 Luffy adalah mirip seperti Kaido? Menurut kami yang dimaksud oleh kakek Kyo bahwa Luffy tidak sama dengan Mio yang disebutkan oleh Okiku. Karena kami yakin kakek Kyo tidak pernah menganggap Kaido sebagai pelindung negeri Wano. Nah, Kaido datang dan mengambil alih negeri Wano sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi, menurut kami ada orang lain atau legenda lain yang juga pernah dianggap sebagai Mio sebelum Kaido. Tentu saja orang itu adalah orang yang benar-benar menjadi pelindung negeri Wano. Nah, mungkin orang itulah yang dimaksud oleh kakek Kyo yang mirip sekali dengan Luffy. Kakek Kyo melihat mode Gear 4 Luffy itu sebagai Fudomyo yang artinya tidak tergoyahkan. Selain terlihat dari ciri-ciri fisik Fudomyo yang mirip dengan Gear 4 Luffy, yaitu ekspresi wajah yang marah, tubuh gempal berotot, dan api yang mirip dengan asap yang mengelilingi tubuh Luffy. Tidak tergoyahkan, di sini juga bisa dimaksud dengan tekad Luffy yang tidak akan goyah. Luffy bertekad akan menjatuhkan Kaido dan menjadi Raja Bajak Laut. Tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan tekadnya ini. Dalam legenda atau ajaran agama Buddha, ada 8 dewa pelindung Buddha yang melindungi 12 shio. Dan Fudomyo menjadi simbol pelindung shio ayam. Nah, jadi bisa kita anggap Mio berhubungan dengan ayam. Nah, sekarang ada yang unik. Hal ini ada hubungannya dengan petunjuk Oda Sensei di Color Spirit Chapter 352. Di mana Color Spirit ini menggambarkan negeri Wano Kuni banget. Kalian bisa lihat dulu tampilan dari Color Spirit ini. Perhatikan ayam putih dan ayam hitam di Color Spirit tersebut. Ayam putih dan ayam hitam terlihat seperti membentuk simbol Yin dan Yang. Nah, ini artinya Luffy akan membawa keseimbangan lagi di negeri Wano. Tentu saja keseimbangan ini terjadi setelah Perang Besar Wano berakhir dan Luffy berhasil mengalahkan Kaido. Nah, setelah Perang Wano berakhir, maka ramalan dari Kozuki Toki 20 tahun yang lalu tentang Fajar yang akan terbit di Wano akan terwujud. Dengan kata-kata There's an open road, di Color Spirit Chapter 352 itu juga mengartikan ada jalan terbuka. Ini juga mengartikan setelah Perang Besar Negeri Wano, Wano akan terbuka untuk dunia luar dan cita-cita Oden pun akhirnya tercapai. Lalu, kita perhatikan lagi Color Spirit Chapter 352 dan cover Weekly Shonen Jump One Piece di bawah ini. Nah, sangat keren bukan clue dari Oda Sensei ini? Fudomyo digambarkan menggunakan pedang di tangan kanannya, tali lasso di tangan kirinya, dan diselimuti oleh api. Sedangkan mode Gear 4 Luffy tidak menggunakan pedang ataupun tali lasso sebagai senjatanya. Tapi tentu ada makna tersendiri yang bisa kita simpulkan dari artian tersebut. Jadi menurut kami ada artian dari masing-masing senjata tersebut. Pertama adalah pedang di tangan kanannya. Ini menggambarkan bahwa Luffy dibantu oleh pendekar pedang yang hebat untuk bisa menang di Perang Wano Kuni ini. Mereka adalah Zoro, Akazayanen, Lau, para Yakuza, dan samurai negeri Wano yang menjadi pasukan aliansi. Kemudian yang kedua adalah tali lasso di tangan kiri. Ini menggambarkan ikatan yang kuat antara seluruh pasukan aliansi, SHP, Akazayanen, samurai, dan Yakuza, bajak laut hati, bajak laut kid. Dan tali lasso ini juga bisa mengartikan bahwa Luffy mampu mengikat siapa saja untuk menjadi temannya. Contoh terakhir yang diperlihatkan adalah X-Drake yang memilih bergabung dengan Luffy. Dan yang terakhir yang ketiga adalah api. Ini menggambarkan semangat dan tekad Luffy yang sangat kuat. Rayleigh pernah mengatakan kepada Luffy bahwa Gear 4 terlalu membebani tubuhnya dan Luffy harus memikirkan sesuatu yang lain. Nah, ini artinya sesuatu yang sama kuatnya atau lebih kuat dari mode Gear 4 Bondsman, namun tidak membebani tubuh dari Luffy. Nah, lalu di chapter 955 saat Luffy berlatih Ryo dengan menggunakan mode Gear 4, dia mengatakan bahwa itu masih belum cukup. Bahkan tinju yang digunakan oleh Luffy berlatih saat itu adalah King Kong Gun. Namun dia masih berpikir itu belum cukup untuk mengalahkan Kaido. Nah, berhubungan dengan Mio bahwa ada 5 dewa yang tergolong dari Mio, Luffy sangat identik dengan angka 5. Ada 2 pendapat yang paling banyak beredar dari kalangan One Piece tentang kekuatan baru dari Luffy ini, yaitu Gear 5 atau Gear 4 yang memiliki 5 model. Di mana saat ini sudah ada 3 model dari Gear 4, yaitu Bondsman, Tankman, dan juga Snakeman. Nah, menurut pendapat kami, yang manapun nanti yang akan menjadi kekuatan baru Luffy tidak masalah. Jadi, kita tunggu saja. Tapi ada 2 hal yang kami jelaskan di atas.
Maka, kami berpendapat bahwa Luffy akan memiliki teknik baru untuk melawan Kaido, di mana teknik itu nantinya akan lebih kuat dari King Kong Gun dan akan mengurangi beban tubuhnya. Jadi, menurut kalian, adakah nanti mode Gear Luffy yang merujuk pada Mio yang dikatakan oleh kakek Hyo? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya! Dan jangan lupa like-nya jika kalian